Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Perkenalkan, nama saya Lilik Siswanto, kelas 277B, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ngawi, dengan fasilitator Bapak Sumintar SPDMM dan Ibu pengajar praktik Ibu Sukesi MPD. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah rangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas? Berikut sintak pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan di kelas. Langkah pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan asesmen diagnostik meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Langkah ketiga, menganalisis strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Langkah yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima adalah menyusun asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan serta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan mengoptimalkan hasil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid berdasarkan cara guru dalam merespon kebutuhan murid, yakni 1. Menurut Tomlinson, cara membedakan murid dengan tombol equalizer, yang tombol-tombol tersebut mewakili beberapa perspektif kontinu yang digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Adapun dua perspektif minat, yaitu 1. Minat situasional, 2. Minat individu. Minat murid merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dan dianalisis guru untuk memenuhi kebutuhan murid, karena setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan mengidentifikasi profil belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun faktor yang mempengaruhi profil belajar murid antara lain 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, 2. Preferensi budaya, dan yang ketiga preferensi gaya belajar, visual, auditory, atau kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan hasil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat strategi yang dapat mengoptimalkan hasil belajar. Strategi pendekatan berdiferensiasi tersebut melalui 1. Pembelajaran berdiferensiasi konten. Dalam pembelajaran ini, menyesuaikan materi atau konten sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Berikutnya yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Dalam strategi ini, memvariasikan proses dalam pembelajaran yang mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Dalam pembelajaran, membuat agen produk yang beragam yang dihasilkan murid sesuai dengan kemampuan dan materi atau konten yang sedang dipelajari. Kaitan 2.1 dengan modul 1.1. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak sesuai dengan pemikiran KHD. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat diperlukan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid,
kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak tersebut, maka pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid akan tercapai secara maksimal. Berikutnya, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Isi guru penggerak dan berorientasi pada kebutuhan yang berpihak pada murid. Guru penggerak dalam menentukan visinya harus sangat memperhatikan keberpihakan kepada murid. Salah satu upaya untuk mewujudkannya dengan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 2.1 dan modul 1.4. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memenuhi kebutuhan murid dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang positif. Lingkungan positif dipengaruhi oleh beberapa konsep inti, antara lain teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan pemikiran KHD bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Peran dan nilai guru penggerak sangat relevan untuk memenuhi orientasi keberpihakan pada murid. Menciptakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid perlu komitmen kuat yang dituangkan dalam sebuah visi. Lingkungan yang positif sangat mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian presentasi koneksi antar materi pada modul 2.1 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.